Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, pada hari ini kita akan podcast bersama Kak Maharani. Hai Kak Maharani. Hai Kak Iya. Iya, jadi Kak Maharani ini, maaf ya, kayak panjang ya. Jadi Kak Rani ini adalah sekben FSLDK Gorontalo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Oke, pada hari ini kita mau sharing ya Kak, sharing tentang Ramadan. Jadi Kak Iya mau Kakak. sharing tentang apa? Mau sharing tentang kegalauan nih Kak. Ya. Jadi Kak lagi galau ya? Iya lagi galau nih Kak. Awal-awal Ramadan udah galau ya Allah. Galau kenapa Kak? Galau. Pokoknya ini nanti mau diceritain nih Kak. Galaunya karena apa nih? Oke, Insya siap Allah ya. galaunya positif deh Kak. Insya Allah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya udah disapa ya kakak. Iyanya sekarang mau sapa teman-teman yang ada di yang lagi dengerin podcast ini. Apa kabar teman-teman Puskomda Gorontalo? Teman-teman sosial media Puskomda Gorontalo, dan apa kabar No Uti? Nah, insya Allah semoga sehat ya. Alhamdulillah hari ini udah hari ke-9 bulan Ramadan, semoga dilancarkan puasanya. Nah nih kak, kegalauan yang sedang Rani alami sedikit nih kak tentang apa ya. Jadi nih kak, pertama karena kan awal bulan Ramadan ini kayaknya galaunya semua para muslimah di luar sana lagi galau nih kayaknya kak. Iya. Yang lagi ngalamin ini lagi galau gitu. Semua para perempuan yang di luar sana yang lagi pengen dapet vibes Ramadannya ini kayaknya lagi galau nih kak. Nah itu galaunya hari pertama nggak bisa puasa kak. Jadi qadarullah tahun ini hari pertama sampai hari ke-7 kayaknya nggak bisa puasa nih kak. Soalnya karena lagi datang tamu, alhamdulillah. Imbang ya Kak? Iya, sebenarnya salah satu patut kesyukuran nih kak, datang tamunya dibandingkan kalau nggak datang sama sekali ini perlu dipertanyain ini kenapa, Iya. sakit apa dan lainnya begitu. Tapi ternyata awalnya ngerasa bahwa cuman Rani sendiri sih yang galau, ternyata pas scrolling Instagram, TikTok pada semua lagi galau-galau nih. Pas orang lagi pada sholat tarawih hari pertama, orang-orang yang lagi uzur lagi ini nih scrolling TikTok ngedengerin lagi galau gara-gara nggak bisa ngelakuin amalan-amalan yang udah ditargetkan dari awal, dari bulan Syakban nih. Jadi Rani juga nih udah persiapin target-target untuk bulan Ramadan di bulan Syakban, tapi qadarullah ya rasanya nggak bisa ngelaksanain itu gitu. Setelah dengerin quotes-quotes dari teman-teman yang katanya kalau awal-awal Ramadan kita udah nggak sesuai target, akhirnya pun jadi blunder gitu. Jadi awalnya galau banget nih kak. Sedih ya? Sedih. Sama yang dirasain para muslimah di luar sana, sama perempuan-perempuan di luar sana pas lagi galau banget nih kak gitu. Iya gue harus lakuin apa begitu. Jangan sampai ngelakuin ini nggak bisa dan lain-lainnya. Padahal kak nih, kegalauan itu, keresahan yang Rani rasakan terjawab dengan mencoba untuk nanya-nanya ke Ustadz, dengan mencoba untuk dengerin kajian gitu. Oh sebenarnya terjawab nih kegalauannya. Jadi before Ramadan ini kemarin ada para ustadz dan ustazah yang di luaran sana yang luar biasa ilmunya lagi open Q&A kan. Jadi nanya-nanya nih kak, terus dengerin materi. Nah, jadi yang kita bahas kali ini adalah amalan apa sih yang bisa kita lakuin di saat kita lagi halangan, lagi kedatangan tamu di saat bulan Ramadan. Nah, jadi sebenarnya kak, ibadah yang nggak boleh kita laksanain kan kalau kita lagi uzur atau haid atau halangan, ya pertama tentunya sholat ya kak. Bahkan itu meskipun bukan bulan Ramadan kita nggak bisa laksanain sholat. Yang kedua adalah karena kita lagi di bulan Ramadan tentunya puasa. Tapi tenang aja teman-teman, nanti puasanya diganti gitu setelah bulan Ramadan, setelah udah nggak haid lagi. Nah, tapi sebenarnya beberapa ibadah itu banyak loh yang bisa kita laksanain
di saat bulan Ramadan, dan mungkin itu masuk dari target teman-teman yang kadang biasa nggak semua ibadah kok nggak bisa dilakuin, masih banyak sekali ibadah yang bisa kita laksanain gitu. Nah Kak Iya nih dan teman-teman Nouti, Masya Allah asik-asik Nouti. No, ya. Uti. Oke, Uti yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Awalnya sih sempat kayak yang ya emang boleh ya baca Quran ya, ini dan lainnya, emang boleh gitu. Nah coba nih nanya di open Q&A, Ustadz bisa nggak kita baca Quran di saat kita lagi haid gitu, halangan? Ternyata boleh Kak, tapi tanpa menyentuh Al-Qurannya, tanpa menyentuh langsung Al-Qurannya gitu. Jadi bisa melalui berbagai media Kak, salah satunya handphone. Dibanding kita scrolling TikTok nggak jelas, jelas sih ya jelas ya insya Allah ya Kak. Dibanding kita buang-buang waktu tiduran, malas-malasan karena lagi haid, ya kita coba baca Quran sesuai target yang kita punya, misalnya one day one juice gitu, lewat media handphone begitu. Jadi kita pakai handphone, kita pergunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk tidak membaca Al-Quran namun tidak boleh memegang mushaf itu ada di Quran Surat Al-Waqiah ayat 79 Kak. Nah, yang kedua kita bisa mengulang-ulang kembali hafalan kita Kak gitu, murojaah kembali ayat yang kita hafal. Salah satunya nih juz 30 yang kadang-kadang kita udah kayak ayat ini kelupaan dan lainnya, sekarang kita bisa cek di handphone begitu Kak. Terus selanjutnya nih Kak, ada istighfar dan berzikir. Jadi ini nih hal yang gampang yang nggak sampai 5 detik kita ucapin, tapi pahalanya luar biasa. Tapi kebaikannya yang balik ke kita itu luar biasa gitu. Yang bahkan kita nggak tahu ternyata Masya Allah luar biasa, hanya dengan 5 detik, nggak sampai 5 detik, astagfirullahaladzim, nggak sampai 5 detik, pahalanya luar biasa yang kadang kita lupa ngucapinnya begitu. Jadi salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yaitu istighfar dan berzikir. Nah, ataupun kita meminta doa ampunan dari Allah gitu. Karena kan rugi banget ya kalau kita sampai nggak menikmati momen ini untuk minta ampun kepada Allah gitu. Apalagi di bulan Ramadan ya Kak ya. Nah, jadi salah satunya itu istighfar dan berzikir. Nah, ini juga udah diceritakan di Quran Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, tentunya juga teman-teman udah pada ingat nih kisahnya Imam Ahmad bin Hambal yang dia ketemu dengan si penjual roti yang si penjual roti itu nggak pernah berhenti berzikir, beristighfar begitu. Nah, ketika ditanyain apa yang kau dapatkan ketika engkau beristighfar, si penjual roti jawab apapun yang aku minta dikabulkan oleh Allah begitu. Jadi luar biasa begitu. Kebaikan istighfar ini, kebaikan zikir ini begitu. Dibanding kita nggak ngapa-ngapain, kita bobo-bobo, kita baring-baring, kita nonton drakor, ya mending kita ini nih Kak, istighfar, berzikir begitu. Nah, yang selanjutnya adalah ibadah yang boleh kita lakukan adalah dengerin podcast. Tapi podcast yang bermanfaat. Misalnya kita ngadarin podcast kali ini nih, insya Allah bermanfaat ya Kak ya. Oke, dengerin podcast teman-teman yang ada di Puskomda lain pun, dan dengerin kajian-kajian yang ada begitu kan. Sosial media sudah memberikan kita ruang yang cukup besar untuk bisa mendengarkan berbagai materi yang bisa kita pilih sendiri begitu. Nah, kalau lagi bosan dengerin kajian, kita bisa baca buku. Jadi sebenarnya itu merupakan ibadah ya Kak. Pertama kita dapat ilmunya, terus kita dapat kosakatanya. Jadi kita critical thinking gitu, kita berpikir kritis begitu akan hal begitu. Kalau kita ditanyain teman-teman udah jago nih berpikir kritis. Nah, jadi itu sih Kak beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi sepertinya teman-teman disuruh cari tahu nih. Cari tahu lagi uzur nih Kak, dengerin podcast, dengerin materi-materi kajiannya, materi kajian di YouTube dan lainnya gitu. Masuk di link-link kajian yang terbuka secara gratis itu kan banyak ya Kak ya. Jadi bisa kita lakukan hal itu. Jadi para nou yang di luar sana, pada para cewek-cewek muslimah, perempuan-perempuan di luar sana yang merasa bahwa hari pertamanya sudah gagal, jangan buat hari tersebut gagal, tapi ciptakan
hari pertama itu memang kita hanya nggak bisa puasa dan nggak bisa sholat, tapi kita bisa menggantikan dengan amalan-amalan yang sedikit, amalan-amalan yang kecil, tapi impact-nya, feedback-nya luar biasa. Iya, Jadi jadi udah, makin banyak alhamdulillah. ya, Kak, kebaikan yang bisa kita Iya, lakukan. iya Kak. Jadi galaunya udah selesai nih galaunya Kak. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Jadi sudah tidak galau lagi ya, Kak Ran? Ya, alhamdulillah udah nggak galau. Semoga para muslimah yang setelah mendengarkan podcast ini juga udah nggak galau ya Kak, insya Allah. Iya, amin. Oke. Amin. Masya Allah, luar biasa ya sharing seputar Ramadan dari Kak Maharani. Syukron ya, Kak. Afwan ya Kak, terima kasih banyak Iya, teman-teman. jadi untuk para no di Gorontalo, juga para teman-teman dimanapun kalian berada, tidak usah khawatir lagi tentang target ibadah Ramadan ketika kita datang tamu tak diundang. Karena masih banyak seperti yang Kak Rani bilang tadi, ada kita bisa memperbanyak zikir, baca buku, dengerin kajian atau podcast, dan juga kita bisa saling berbagi di bulan Ramadan. Oke, terima kasih untuk para pendengar sahabat Puskomda. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga ya Kak Amin ya rabbal Maharani alamin. untuk Sama-sama Kak, iya. di podcast ini. Ramadan kenapa Kak? Ramadan is healing gitu. Ramadan menyembuhkan luka. Dibanding kita udah terluka dari awal, jadi kita, insya Allah kita udah nggak terluka lagi nih. Insyaallah. Oke Kak, Oke, kami sampai kita bertemu pamit ya. kembali. Ya, di Iya. Dadah Kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.